Swastiastu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait proyek UAS di mana kami mengangkat topik dengan judul evaluasi efektivitas portofolio investasi TI khususnya pada perusahaan Telkom Indonesia. Jadi sebelum kami lanjut ke pembahasan di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari saya. Jadi perkenalkan saya Kade Sinuarta dengan NIM 2415091018. Perkenalkan, nama saya Naga Winara Putra dengan NIM 2415091036. Berikutnya saya IKD Edwin dengan NIM 24150911119. Baik, terima kasih. Edwin bisa di next. Baik, seperti yang kita ketahui, teknologi informasi itu di era sekarang bukan sekedar fungsi pendukung operasional. Jadi TI itu sudah berevolusi menjadi aset yang strategis. Jadi teknologi ini yang di era sekarang yang menentukan hidup matinya sebuah perusahaan di masa depan. Jadi di sini kami mengambil topik dengan fokus pada PT Telkom Indonesia karena mereka mengelola infrastruktur digital TI terbesar di negara ini. Jadi yang pastinya mereka berinvestasi modal yang tidak main-main besarnya. Karena modal yang mereka keluarkan itu sangat besar, jadi di sini kita butuh alat ukur yang objektif. Di sinilah kami menggunakan metode yang namanya IT Balance Scorecard. Jadi evaluasi ini penting untuk memastikan apakah investasi yang besar tersebut benar-benar sejalan dengan strategi bisnis dan apakah investasi tersebut efisien dan apakah investasi yang mereka keluarkan itu memberikan bisnis value yang nyata seperti itu. Bisa di next. Baik, sebelum kami bedah terkait investasi yang mereka lontarkan pada perusahaan ini, mari kita kayak mengenal dulu apa sih itu perusahaan Telkom. Jadi perusahaan Telkom itu adalah perusahaan milik negara atau BUMN. Jadi eh, Telkom ini adalah telekomunikasi terbesar di Indonesia yang berdiri atau beroperasi sejak 1991. Jadi Telkom ini tidak hanya sekedar mengurus telepon atau internet kabel. Jadi mereka itu mempunyai ekosistem yang sangat luas, mulai dari infrastruktur yang besar, layanan cloud, data center, sampai layanan retail broadband. Jadi strategi besar ini dijalankan secara terintegrasi lewat anak-anak usaha yang mungkin sudah familiar kita dengar seperti Telkom, Mitra, Tel, Natural DC dan Telin seperti itu. Bisa di next, Edwin. Baik, jadi uh, berikut adalah pemetaan aset investasi TI yang aktual dari perusahaan Telkom Indonesia. Jadi dari sisi infrastruktur jaringan, mereka itu memiliki lebih dari 293.000 unit BTS, jadi termasuk di dalamnya ada 4.000 lebih BTS dengan jaringan 5G. Terus dari sisi data center dan cloud, Telkom ini mengoperasikan lebih dari 35 fasilitas dengan total daya 43 megawatt. Yang menarik di sini adalah data dari fasilitas naturadisinya. Mereka mengoperasikan di tingkat utilisasi dengan yang sangat tinggi yaitu kisaran 89%. Mungkin bisa di next, Edwin. Baik, ini adalah visi misi dan nilai inti dari organisasinya. Jadi Telkom ini memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang berdampak besar di tingkat regional dan membentuk ekosistem digital untuk memangku kepentingan. Terus misinya itu bertransformasi menjadi penyedia digital terbaik, membangun tata kelola yang tangkas, dan memperkuat culture pelayanan unggul berbasis teknologi. Terus core of value, jadi inti dari perusahaan ini itu berlandaskan pada budaya akhlak. Akhlak ini adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi untuk menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan operasional dengan jangka panjang seperti itu. Mungkin bisa di next, Edwin.
Oke, untuk selanjutnya di sini mari kita bedah untuk arah pengembangannya. Jadi strategi jangka panjang Telkom 2030 itu berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama itu adalah streamlining dan konsolidasi. Yang dimana perusahaan ini akan merapikan unit bisnis yang tumpang tindih untuk efisiensi sistem TI-nya. Kemudian sekaligus melakukan divestasi pada aset non-core. Kemudian yang kedua unlock value asset, yaitu langkah memonetisasi infrastruktur berat seperti fiber optik dan data center melalui skema spin-off dan kemitraan strategis. Dan yang ketiga itu operational excellence yang dicapai melalui reformasi tata kelola belanja modal agar lebih prudent dan berorientasi pada hasil yang tinggi. Bisa di next. Nah, tiga pilar tadi itu bukanlah sekedar teori, melainkan telah dieksekusi melalui empat inisiatif strategis utama. Yang pertama itu pada tahun 2023 itu terjadi integrasi FMC yang melebur layanan broadband IndiHome ke Telkomsel, yaitu guna untuk menciptakan single customer view. Kemudian di tahun 2024, sistem pelaporan keuangan TI disesuaikan secara real time untuk memastikan kepatuhan akuntansi terhadap regulasi PSAK 208. Kemudian memasuki tahun 2025, Telkom memisahkan atau melakukan spin-off aset jaringan fiber senilai 35,8 triliun ke Infranexia agar ekosistem infrastruktur lebih terintegrasi. Kemudian di tahun yang sama, otomatisasi sistem backend ERP memfasilitasi streamlining SDM secara agile yang memungkinkan pengurangan 612 karyawan tanpa adanya gangguan layanan sama sekali. Oke, next. Oke, selanjutnya kita memasuki hasil evaluasi IT Balance Scorecard. Pertama-tama mari kita lihat dari perspektif kontribusi finansial. Di tata kelola portfolio TI Telkom itu berhasil meraih status excellent. Meskipun ada tekanan dari transisi regulasi akuntansinya, tingkat pengembalian modal atau Return of Equity atau ROE normalized sukses menyentuh 20,6%, melampaui target minimum yang dipatok itu sebesar 20%. Nah, pencapaian luar biasa ini juga didukung oleh indikator ROIC sebesar 14,2%. Posisi kas operasional yang sangat kuat di angka 63,8 triliun ini serta pertumbuhan lini infrastruktur B2B sebesar 9,2% secara tahunan. Oke, next. Oke, selanjutnya kita beralih ke perspektif orientasi pengguna. Nah, kita menemukan sebuah tantangan. Di satu sisi, implementasi sistem FMC terbukti sukses memperluas dari segi penetrasi konvergensi dan berhasil menjaga net promoter score atau kepuasan pelanggan. Namun, terdapat kesenjangan monetisasi yang menjadi peringatan atau warning merah. Pendapatan rata-rata per pengguna pada layanan fixed broadband tercatat unlock sebesar 10,1% secara tahunan, turun dari 238.000 menjadi 214.000. Nah, kondisi ini menuntut kita untuk segera mengevaluasi strategi penetapan harga layanan dan program loyalitas pelanggan. Next. Oke, selanjutnya kita membahas dari segi perspektif keunggulan operasionalnya. Infrastruktur inti kita beroperasi dengan keandalan tanpa hambatan yang berarti. Tingkat utilisasi agregat mencapai angka 86%. Bahkan secara spesifik, utilisasi kapasitas fasilitas data center new tradisi sudah menembus sekitar 89%, yang berarti hanya menyisakan ruang kapasitas itu sebesar 11%. Nah, angka ini itu menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Namun di saat yang bersamaan memicu urgensi yang sangat kritikal untuk segera mengakselerasi ekspansi kapasitas hyperscale data center baru guna mencegah risiko bottleneck layanan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya.
Di mana berikutnya itu ada perspektif orientasi di masa depan atau future orientation, di mana perspektif orientasi masa depan menunjukkan kesiapan adaptasi disrupsi untuk jangka panjang yang sangat kuat, di mana investasi pada talenta digital telah menghasilkan lebih dari 1.500 sertifikasi profesional di kancah global, yaitu di bidang cloud dan juga cyber security, di mana di sektor inovasi, implementasi analitik dan juga data berbasis AI berhasil menekankan tingkat perpindahan pelanggan hingga di bawah margin 1%. Dan terkait komitmen dari Green IT, perusahaan sudah fokus pada pengembangan infrastruktur ramah lingkungan menuju target net zero emission sesuai dengan kerangka ESG global. Dan berikutnya ada identifikasi kesenjangan terbesar atau gap analysis, di mana analisis kesenjangan mengungkap 3 masalah utama yang harus diintervensi, di mana yang pertama itu ada koreksi profitabilitas jangka pendek akibat dari rekonstruksi dari aset PSAK 208 yang mengerus margin laba bersih secara akuntansi dari 14,9% menjadi 12,1%. Dan yang kedua itu ada perang harga di pasar retail yang menekankan ARPBU fix dari broadband ke titik terendah yaitu 214.000. Dan ketiga ada hambatan kapasitas atau bottleneck pada ekosistem komputasi awan karena ultilasi new tradisi yang telah menyentuh batas kritis 89%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi. Sebagai langkah resolusi, direkomendasikan rencana aksi GO atau melanjutkan pendanaan pada poin prioritas, di mana yang pertama, akselerasi megaproyek pembangunan kampus hyperscale data center di Batam dan di Cikarang yang wajib diselesaikan sebelum akhir tahun 2026. Dan untuk mengantisipasi keterbatasan ruang dari server. Dan yang kedua, melanjutkan investasi pada Piranti Lunak Artificial Intelligence untuk melakukan analisis perilaku konsumen guna meredam penurunan ARPU retail melalui personalisasi cross-selling. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian rekomendasi strategi modifikasi. Untuk strategi modify, perseroan juga harus mendesain ulang model penetapan harga paket bundling FMC mereka untuk menghentikan devaluasi dari tarif. Di mana untuk strategi sunset policy, direkomendasikan penghentian pengeluaran pemeliharaan operasional secara bertahap untuk aset yang sudah usang, seperti jaringan kabel tembaga tua dan warisan menara pemancar dari 2 GB. Alokasi dana cadangan tersebut harus direlokasi penuh untuk mendanai ekspansi infrastruktur 5G yang komersial. Dan terakhir yaitu kesimpulan utama dari portfolio IT BSC. Kesimpulannya, di mana portfolio investasi TI PT Telkom Indonesia secara keseluruhan terbukti sangat efektif dan selaras dengan tujuan strategis Telkom dari 2030, di mana konsolidasi anggaran belanja modal pada aset bernilai sangat tinggi seperti FMC, data center, dan juga fiber, di mana terbukti mampu menopang ketangguhan arus kas dari guncangan regulasi akuntansi. Fokus masa depan perusahaan ini wajib diarahkan pada kecepatan eksekusi kapasitas cloud, B2B, dan optimalisasi layanan nilai tambah untuk menyehatkan metrik pendapatan pasar retail. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Jadi presentasi ini kami tutup dengan Pramah Santi. Om Santi, Santi, Santi.